Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mencoba untuk mempresentasikan apa itu model pemberdayaan 4D. Beberapa waktu lalu kita telah membahas tentang model pemberdayaan PAR, ABCD, CBBR, PMC, dan untuk kali ini kita akan membahas tentang model pemberdayaan 4D. Model pemberdayaan 4D ini memang berangkat dari pemberdayaan yang diprakarasai oleh dunia pendidikan ya, dunia kampus, dunia mahasiswa, dan juga nanti bisa diterapkan oleh beberapa pelajar. Misalnya yang kalau kita misalnya membahas tentang PAR, mungkin lebih identik dengan LSM. Ketika membahas tentang ABCD lalu CBBR mungkin sangat identik dengan lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga riset internasional, termasuk juga PMC sangat identik dengan LSM atau lembaga-lembaga internasional. Nah, untuk pemberdayaan model 4D ini adalah semacam pemberdayaan pemula untuk fasilitator yang dari kampus, dari mahasiswa ataupun juga dari siswa yang ingin belajar pemberdayaan. Walau tidak menutup kemungkinan model pemberdayaan 4D juga bisa digunakan oleh lembaga-lembaga yang lain, oleh LSM, oleh lembaga-lembaga internasional yang lain atau lembaga-lembaga penelitian yang lain, karena model ini mengajak kita untuk berpikir bersama tentang pentingnya pemberdayaan yang sistematis, pentingnya pemberdayaan yang melibatkan peran aktif dari fasilitator, dari mitra dan stakeholder. Baik, kalau kita misalnya membicarakan sebuah model pemberdayaan, termasuk juga yang lain, maka yang perlu kita kuasai adalah cara berpikirnya ya. Cara berpikirnya PAR, cara berpikirnya ABCD, cara berpikirnya PMC, cara berpikirnya CBBR, nah termasuk juga cara berpikirnya 4D, lalu menguasai bahasanya, bahasa yang konsep-konsep yang dikembangkan seperti apa gitu ya. Ini harus dikuasai karena hampir setiap model, metode atau teori itu punya cara berpikir sendiri, punya bahasa sendiri, konsep-konsep yang dikembangkan, lalu prosedurnya, prosesnya seperti apa, lalu isu-isu pokok ya, isu-isu pokok yang dikembangkan. Jadi untuk kali ini kita coba untuk mempelajari empat poin ini dari metode pemberdayaan 4D. Baik. Nah, ya, angka berpikir pemberdayaan 4D ini sangat sangat konsisten dengan tiga konsep kerangka berpikirnya ya. Ini pemberdayaan ini tidak bisa jalan kalau tidak ada tiga elemen penting ya. Ada fasilitator, ada mitra, dan ada stakeholder ya. Tanpa ini maka mungkin bukan pemberdayaan, mungkin bisa dikatakan pembangunan, bantuan, atau sedekah, atau atau bisa juga hanya sekedar simpati atau empati ya. Tetapi kalau kita bicara tentang pemberdayaan, terutama 4D, ini sangat menekankan pada tiga elemen penting ini. Ada fasilitator, ada mitra, dan ada stakeholder. Nah, fasilitator ini siapa? Ya, fasilitator ini adalah mereka yang menjadi jembatan yang memfasilitasi mitra yang marginal, mitra yang ingin diberdayakan, mitra yang perlu diberdayakan.
Lalu stakeholder adalah pemangku kepentingan. Nah, ya bisa di dalam masyarakat itu banyak kepentingan ya. Bahkan kalau kita bicara misalnya ada 10 orang lagi berkumpul, maka kemungkinan ada 10 kepentingan, bahkan lebih ya. Nah, pemberdayaan 4D sangat memberi penekanan pada kepentingan-kepentingan itu. Maka kalau kita ingin memberdayakan komunitas, memberdayakan kelompok, maka tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, dengan mengurai kepentingan ini, dengan mengintegrasikan mitra kepada kepentingan-kepentingan yang sudah eksis, maka disitulah sebenarnya inti dari pemberdayaan ini. Baik, jadi ini adalah elemen penting dari pemberdayaan 4D. Nah, model pemberdayaan 4D ini jelas alurnya ya. Alur yang pertama ini adalah, maka disebut dengan 4D ini karena ada empat alur, 4 proses utama ya. Yang pertama adalah desain work program. Yang kedua adalah developing work tool. Dan yang ketiga adalah develop work program. Dan yang ketiga adalah disseminate works. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia adalah mendesain program kerja. Yang pertama itu adalah ya. Yang kedua adalah mengembangkan perangkat kerja. Dan yang ketiga adalah mengembangkan program itu sendiri yang telah disusun ya. Program yang telah disusun, program yang telah dikembangkan perangkatnya, lalu dikembangkan. Yang terakhir adalah diseminasi hasil kerja, diseminasinya. Ini di publish. Nah, jadi model pemberdayaan 4D, kenapa disebut 4D? Karena ada 4 tahapan penting ya. 4 tahapan utama ya. Design, develop, dan disseminate. Nah, ini adalah pemberdayaan 4D ya. Ini akan sangat berbeda dengan PAR, dengan ABCD, dengan CPPR ya. Karena ini adalah prosesnya, ada alurnya, ada 4. Nah, mungkin kita akan coba untuk mempreteli satu persatu ya. Oke, baik. Nah, prosedur pemberdayaan 4D yang pertama adalah mendesain program kerja ya. Tadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah desain program kerja. Nah, untuk ini pemberdayaan 4D ini tidak lepas dari teori pemberdayaan deliberatif ya. Jadi kalau Anda nanti mensandingkan antara prosedur antara pemberdayaan 4D ini dengan pemberdayaan dengan teori ya. Jadi ini adalah modelnya ya. Model pemberdayaan 4D. Nah, ini sangat terkait dengan teori pemberdayaan deliberatif ya. Nah, nanti kalau bisa Anda sandingkan dengan teori pemberdayaan deliberatif, maka di situ ada elemen penting adalah outreach. Nah, di sini juga model pemberdayaan 4D ini mengadaptasikan teori pemberdayaan deliberatif. Yang pertama adalah inkulturasi ya. Atau mungkin kita sebutkan aja bahwa yang perlu dipahami pada mendesain program kerja ini adalah ada kondisi sosial ya, lalu ada kebiasaan sosial, lalu eksistensi institusi. Jadi 3 elemen ini harus dikuasai ya. Kondisi sosial, kebiasaan sosial, dan eksistensi institusi. Makanya kenapa dalam pemberdayaan itu selalu disarankan yang pertama adalah melakukan observasi ya. Melakukan observasi yang jelas didahului dengan inkulturasi ya. Ada semacam ini ya, perkenalan ya. Jadi kondisi sosialnya seperti apa. Nah, ini bisa diawali dengan inkulturasi dulu, lalu observasi secara menyeluruh ya. Nah, ini bisa simultan antara inkulturasi, lalu observasi, dan transek ya. Transek ini adalah pemetaan wilayah ya. Pemetaan wilayah. Jadi ini tahap-tahap awal. Jadi kalau ingin melakukan pemberdayaan dengan 4D ini, maka tahap yang harus segera dilaksanakan adalah observasi ya.
inkulturasi, observasi, dan transek. Jadi untuk mengetahui kondisi sosial itu, maka tiga kegiatan ini perlu dilakukan, walaupun tiga kegiatan ini bisa juga simultan ya. Jadi inkulturasi dengan sowan, dengan silaturahmi, dengan meminta apa ya, semacam persetujuan, minta semacam apa namanya, minta permisi ya. Lalu observasi bisa melakukan. Jadi observasi ini adalah ingin mengetahui sesuatu tanpa bertanya ya, tapi lebih mengandalkan panca indera ya, pengamatan mata, pendengaran, lalu ya, nah, lalu transek. Transek ini adalah pemetaan wilayah ya. Jadi wilayah ini dipetakan, ini wilayah desanya seperti apa, pada berapa RT, ada berapa RW, ada ya, ada berapa dusun. Lalu di situ dipetakan semua, jadi kayak lalu misalnya sawahnya di mana, tegaknya di mana, lalu misalnya tambaknya di mana ya. Artinya ini adalah kondisi sosial ya. Kondisi sosial ini bisa kondisi masyarakatnya dan kondisi fisiknya ya. Baik. Yang kedua adalah kebiasaan sosialnya. Nah, kebiasaan sosial ini bisa didapat dengan partisipan observer ya. Partisipan observer. Jadi kayak partisipan terlibat ya. Misalnya datang menghadiri banyak apa ya, kegiatan-kegiatan masyarakat ya. Yang ada kegiatan-kegiatan misalnya pengajian, misalnya tahlilan, misalnya ya bagi yang ini ya, yang se sealiran ya, dalam arti punya apa ya. Ya kalau misalnya yang suka cangkruan ya cangkruan, misalnya di warung kopi misalnya, yang terbiasa tahlilan, yang terbiasa pengajian, yang terbiasa kumpul-kumpul dengan ibu-ibu. Artinya misalnya yang ada yang ke eh, PKK misalnya. Nah, partisipan observer. Jadi ini baru bisa diketahui dengan apa ya, dengan keterlibatan ya, karena ini kebiasaan ya. Yang bisa dilakukan juga outreach ya, penjangkauan ya, penjangkauan. Nah, outreach ini adalah penjangkauan dari apa ya, dari mitra, dari stakeholder ya. Jadi kebiasaan mitra seperti apa, kebiasaan stakeholder seperti apa, ini bisa dipetakan di sini ya. Dan yang ketiga adalah community mapping dan skala prioritas untuk mengetahui eksistensi dari institusi ya. Institusi ini. Jadi makanya di sini disebut dengan community mapping. Nah, ya, pemetaan komunitas atau institusi, komunitas-komunitas yang ada seperti apa. Nah, seperti misalnya ada nggak organisasi-organisasi, ada instansi-instansi. Jadi di sini penting ya dari pemetaan institusi sosial itu ya, kelembagaannya itu yang sedang beroperasi di masyarakat itu. Jadi tiga elemen penting, kondisi sosial, kebiasaan sosial, lalu eksistensi institusi. Nah ini ada konsep-konsep penting di sini ya, ada inkulturasi, ada observasi, ada transek, ada partisipan observer, ada outreach. Ada community mapping, ada skala prioritas. Nah nanti untuk membuat semacam program kerja, mendesain program kerja, maka di situ ada skala prioritas. Misalnya ada dengan FGD ya, karena tadi saya katakan bahwa ketika ada 20 orang, ada 10 orang, maka di situ ada 10 kepentingan, ada 20 kepentingan lebih. Nah, maka untuk program kerja itu bisa dengan workshop atau dengan FGD ya, untuk ditentukan sebenarnya skala prioritas yang mana yang mau ditentukan lebih dulu ya. Jadi kayak mitranya siapa, stakeholdernya siapa, lalu program kerjanya apa, ini harus dilihat. Nah, ini bisa dilihat dari potensinya tadi ya, melalui transek tadi, dengan kondisi sosial, dengan kebiasaan sosial, dengan eksistensi institusi, ini akan terlihat potensi yang ada di masyarakat itu ya. Nah, ini jadi seperti itu. Jadi pemberdayaan 4D ini jelas tidak top down tapi bottom up ya. Bottom up dari bawah. Dari program itu harus diusulkan oleh mitra sendiri,
Ya, tadi mulai dengan outreach, tadi itu penjangkauan mitra yang tidak terjangkau, yang selama ini tidak terabaikan yang selama ini marginal tapi ingin berkembang. Nah, ini. Jadi ini adalah pertama mendesain program kerja. Baik. Nah, yang kedua adalah prosedur yang kedua dari pemberdayaan FODI ini adalah mengembangkan perangkat kerja ya. Mengembangkan perangkat kerja ini ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah melembagakan. Tim kerja itu dilembagakan. Jadi kalau di mendesain program kerja itu tadi kan sudah ada konsep outreach, penjangkauan ya. Penjangkauan ini bisa menjangkau mitra, lalu menjangkau stakeholder, lalu ada skala prioritas untuk menentukan apa tadi itu, menentukan program kerja, ada skala prioritas yang mana yang perlu dituntaskan lebih dahulu ya, karena tidak semua masalah harus dituntaskan, karena mengingat adanya prioritas tertentu ya. Nah, ini ada melembagakan tim kerja. Nah, tadi mitra yang dipilih itu lalu ada stakeholder, dan ini perlu legalitas ya. Legalitas, jadi harus diberi legalitas, karena apa, mereka nanti akan banyak bekerja ya. Akan banyak mengusulkan sesuatu dengan proposal, dengan dengan undangan, nah maka perlu legalitas. Kalau tidak ada legalitas, mereka sulit ya untuk membuat surat ya, surat undangan, surat permohonan pembicara misalnya. Ya, jadi agar mitra ini dengan stakeholder itu sah, maka ada legalitasnya. Lalu ada kepemimpinannya. Misalnya pembinanya siapa ya dari stakeholder itu ya. Pembinanya siapa, diperbanyak saja karena semakin banyak semakin bagus ya di sini. Ada kepemimpinannya, ada strukturnya ya. Lalu ada MOU, maka sebenarnya pemberdayaan paling bagus itu adalah ada MOU, misalnya antara universitas dengan kabupaten atau instansi itu sudah ada MOU-nya, sehingga nanti gampang untuk mendapatkan SPK atau PKS-nya ya. Nah, PKS inilah yang nanti akan membingkai cara kerja tim kerja ini, sehingga ada kepastian, ada semacam ada semacam kejelasan ya. Nah, jadi melembagakan tim kerja itu sebenarnya untuk menguatkan solidaritas sosial ya, menguatkan solidaritas sosial atas dasar kemanusiaan yang melampaui identitas dan politik. Ya, jadi itulah dalam pemberdayaan ini kita nggak bisa mengucilkan orang atau lebih perhatian pada identitas tertentu atau pada politik tertentu, tetapi dalam pemberdayaan ini atas dasar kemanusiaannya, solidaritasnya. Yang kedua adalah retreat, mengembangkan kapasitas. Tadi tim itu sudah terbentuk kepemimpinannya, strukturnya, maka di sini ada perlu retreat ya, pengembangan kapasitas ya. Kapasitas ini perlu dikembangkan, ada pelatihan, ya termasuk meneliti, ya kemampuan untuk menulis laporan, kemampuan untuk menulis artikel. Jadi di sini adalah pengembangan laporan itu bisa dilatih di sini, di mengembangkan perangkat. Jadi mengembangkan laporan, mengembangkan artikel itu termasuk mengembangkan perangkat kerja ya. Termasuk kemampuan untuk meneliti. Kalau dalam beberapa model pemberdayaan seperti PAR, seperti CBBR itu memang harus diawali dengan observasi ya, dengan penelitian, dengan riset ya. Nah, ini juga harus dimiliki oleh mitra atau stakeholder ya. Lalu ada magang, kalau memang ada kesempatan, ada kunjungan lapangan, ada observasi kegiatan, ada mentoring, ada simulasi. Nah, makanya tadi kenapa tim ini harus legal? Karena mereka akan melakukan kunjungan, akan melakukan magang yang diperlukan ya sesuai dengan kapasitas yang ingin dicapai ya. Nah, jadi disinilah ada pelatihan-pelatihan itu. Jadi ada pelatihan-pelatihan, mendatangkan ahli, dan gitu ya, mendatangkan pengusaha, mendatangkan yang berbisnis, mendatangkan media, misalnya. Nah, di sini semua
tahapan bagaimana kapasitas itu dikembangkan ya. Nah, oke, baik. Nah, termasuk juga mengembangkan instrumen ya, monitoring dan evaluasi. Nah, ini artinya perangkat itu sudah selesai dikembangkan di sini, di pengembangan perangkat ini ya. Nah, jadi bagaimana cara memonitoring dan evaluasi itu ya. Ada 5 metode monitoring dan evaluasi, seperti misalnya yang paling sederhana adalah action, output, outcome, dan impact ya. Lalu ada monitoring dan evaluasi ABCD, lalu ada evaluasi dan monitoring menekankan pada alat dan metode, lalu ada theory of change, dan yang terakhir itu most significant change. Jadi disinilah dikembangkan alat-alat untuk monitoring gitu ya, untuk monitoring. Nah, ini adalah semacam perangkat-perangkat yang diperlukan dalam pemberdayaan 4D ya. Nah, jadi ini fasilitator itu misalnya mahasiswa, misalnya belajar, ya tidak harus mereka yang ini ya menjadi pembicara, tidak harus. Tapi mendatangkan itu yang paling penting ya. Mendatangkan para ahlinya, mereka mendiskusikan kira-kira mengundang siapa, kira-kira siapa yang menjadi tamunya, yang narasumbernya siapa ya. Ini yang paling penting di sini. Baik. Lalu, nah, ketika program kerja sudah ada, lalu perangkat sudah dikembangkan. Nah, yang paling penting tahap ketiga itu adalah pengembangan program kerja. Ini yang dimaksud dengan implementasi ya. Nah, kita sebut dengan pengembangan pengembangan program kerja agar tidak ini ya, agar tidak keliru ya, bahwa di implementasi itu sebenarnya adalah fasilitator ini membangun jembatan antar peradaban ya. Jadi artinya mitra dan stakeholder tadi yang sudah menjadi tim, kapasitasnya sudah ditingkatkan, lalu sekarang adalah perluasannya yang paling penting, memperluas ya. Jadi mendorong adanya partnership ya, dengan koordinasi, dengan kerjasama dan kolaborasi pentahelik. Dan untuk Indonesia memang lagi digalakkan ini kolaborasi pentahelik ini ya. Jadi ada akademisi jelas, apalagi sekarang MPKM itu ya, MPKM mendorong mahasiswa dan peserta didik ini untuk banyak belajar di luar kampus ya, di luar sekolah ya, untuk belajar kehidupan, untuk mempraktekkan ilmunya, dan agar ya lebih bijaksana pastinya ya, agar ilmunya ini bermanfaat. Nah, jadi tadi setelah perangkat itu sudah dibangun, nah sekarang ini tinggal memperluas partnership ya, adanya partnership. Ya, jadi ada kalangan bisnis tadi, ya misalnya didekatkan ya, baik dari yang level daerah, baik maupun pusat ya. Lalu ada pemerintah ya, pemerintah ini mulai dari pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten maupun pusat ya. Lalu ada media ya. Nah, jadi harus ada kolaborasi dengan media karena media ini fungsinya memberitahukan bahwa kita ini ada, memberitahukan bahwa kita ini tidak abal-abal, memberitahukan bahwa kita ini punya fokus, benar-benar serius kan gitu ya. Nah, lalu ada komunitas. Nah, komunitas ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Jadi komunitas ini adalah lebih pada apa ya, kearifan lokalnya ya. Tadi adalah termasuk stakeholder tadi ya. Ada kearifan lokal di situ ya. Ada komunitas-komunitas. Jadi ini adalah ketika 5 kekuatan ini berkolaborasi, membangun partnership, maka iya mereka akan bisa melakukan apa saja, ya kan? Mereka akan bisa melakukan apa saja untuk membantu, untuk apa ya? Untuk menguatkan mitra ini. Jadi ini makanya sebenarnya kalau pemberdayaan itu bukan terus misalnya mahasiswa, misalnya peserta didik, misalnya lebih banyak apa ya, mendekam di komunitas, tidak ya. Jadi mereka perannya adalah
membangun jembatan antar peradabannya itu, melingkan mereka, melingkan. Jadi karena pemberdayaan ini adalah tanggung jawab bersama, jadi maka disinilah pentingnya membangun semacam bahasa kepentingan bahwa ini adalah kepentingan bersama ya. Untuk misalnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan komunitas, ini adalah kepentingan bersama. Kepentingan kampus, kepentingan pebisnis, kepentingan komunitas, dan kepentingan pemerintah, termasuk juga kepentingan media, kan gitu ya. Nah inilah pentingnya bahasa untuk menyatukan kepentingan-kepentingan yang ada itu. Jadi adalah salah besar bahwa mengatakan bahwa mitra ini adalah kepentingannya fasilitator, tidak, tapi kepentingan semuanya, kepentingan semuanya. Nah, seperti sekarang carbon trading ya misalnya, bahwa sekarang ini kita tinggal di planet yang sama, satu planet bumi ini, maka ketika ada hutan, dimanapun hutan itu misalnya itu adalah hutan bersama, kepentingannya bersama. Karena apa? Karena hutan ini adalah penyetok oksigen ya untuk seluruh kehidupan di muka bumi ini. Nah ini adalah makalah di situ ya. Nah makanya ini adalah kita sekarang berada di masyarakat global ya, masyarakat global. Nah maka di sini komunitas itu juga tanggung jawab bersama. Maka disinilah fasilitator itu penting, perlunya membangun bahasa-bahasa yang khas, bahasa-bahasa yang universal, bahasa-bahasa yang menyatukan, gitu ya, menyatukan. Baik, lalu ini adalah implementasi ya, mengembangkan program kerja. Dan yang terakhir adalah diseminasi ya. Nah, diseminasi ini adalah penting dalam pemberdayaan ya, walaupun beberapa pemberdayaan seringkali mengabaikan ini. Jadi diseminasi ini adalah membuat konten ya, membuat konten, foto, video, film pendek yang menarik dan berdampak perubahan. Nah, agar menarik maka film-film ini atau foto atau video ini harus melibatkan ya fasilitator, melibatkan mitra, melibatkan stakeholder yang banyak ya, misalnya tadi itu, sehingga itu akan menarik perhatian kan itu, dan hasil dari diskusi bersama, dirancang bersama, nah itu akan menarik ya. Jadi bukan terus foto, video, film ini banyak fasilitatornya ya, ya tidak, tapi memang harus semuanya ikut, masyarakat juga harus ikut ya. Oke, baik. Yang kedua adalah membuat pameran dan bazar ya. Misalnya tergantung pada program yang apakah kewirausahaan, juga bisa dengan bazar atau pasar ya. Atau pameran misalnya asistensi mengajar juga bisa dengan pameran-pameran. Jadi pameran-pameran produk ya. Nah, dalam diseminasi juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi ya. Jadi kenapa kok tadi kan perangkatnya kan sudah perangkat monitoring dan evaluasi kan dibuat di ini ya, di perangkat pengembangan perangkat ya. Tetapi dalam diseminasi ini juga ada di sini monitoring dan evaluasi. Jadi bagaimana misalnya tadi ada fasilitator, ada mitra dan stakeholder ini terlibat dalam monitoring dan evaluasi. Nah, lalu mereka menanyai masyarakat secara luas apakah program ini ada perubahannya. Kan gitu. Nah, di sini penting juga termasuk diseminasi kan, bahwa ada program ini, telah dilakukan ini, dan sekarang apakah ada perubahannya. Nah, hasil dari diseminasi ini bisa dipublikasikan. Baik, dan yang terakhir adalah membuat artikel untuk jurnal nasional, internasional ya, dan juga bisa membuat buku best practice tentang pemberdayaan. Nah, tadi untuk perangkatnya kan bisa dikembangkan tadi di pengembangan perangkat ya, misalnya menulis laporan, laporan penelitian, laporan pemberdayaan itu seperti apa, lalu cara menulis jurnal, artikel jurnal seperti apa, lalu menulis buku seperti apa. Ini sudah dikembangkan di pengembangan perangkat tadi. Nah, ini adalah diseminasi ya, diseminasi. Baik, ini adalah tahap yang keempat ya, terakhir ya. Dan kesimpulannya bahwa dengan memahami kondisi sosial ya, di tahap pertama tadi dan pengaruhnya kepada tindakan individu dan sebaliknya, serta kepada perkembangan masyarakat dan sebaliknya, pemberdayaan 4D ini dapat memahami
kompleksitas sosial yang menjadi basis bagi masyarakat untuk menentukan jalannya sendiri berdasarkan takdir dan peruntungannya. Bukan sebuah jalan yang ditentukan oleh doktrinnya. Jadi mengembangkan, memberdayakan masyarakat itu perlunya melihat kompleksitas konteks sosial, kondisi sosial, institusi yang ada di situ, dan bahwa di antara mereka interaksi itulah yang akan mengakibatkan perubahan itu adalah interaksi sosial itu. Bukan karena doktrin atau bukan karena apa ya dengan semacam tekanan dari pusat, tidak. Ketika berbagai kebiasaan sosial dan eksistensi institusi-institusi sosial itu dimengerti sebagai hasil dari tindakan individu dan interaksi sosial, maka kita sesungguhnya akan dapat menavigasikan sebuah perubahan untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Ya, tidak harus melulu ekonomi ya. Dari pemberdayaan itu nanti bisa dilihat dari monitoring dan evaluasi bahwa pasti ada perubahan. Nah, perubahan ini seperti apa? Ya, tidak harus ekonomi. Ya, memang ekonomi juga penting. Jadi sebuah pemberdayaan yang dibangun di atas landasan pendidikan dan kemanusiaan. Jadi sebenarnya 4D inilah salah satu model pemberdayaan yang lebih menekankan pada pendidikan dan kemanusiaan. Demikian presentasi kami. Terima kasih dan saya akhiri. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.